Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita mengadakan gerakan doa selama 40 hari, hari ini kita kembali untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi landasan dalam perjalanan kehidupan kita. Tema kita pada saat ini adalah Anak Domba Allah yang diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24 yang demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu, bulan April ini memiliki makna yang khusus bagi umat Kristiani. Mengapa? Karena hal ini terkait dengan peringatan akan peristiwa kesengsaraan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dalam rangka menjadi juru selamat umat manusia. Kehadirannya di dunia pada 2000 tahunan yang lalu telah menorehkan banyak dampak yang luar biasa yang tidak lekang oleh berlalunya waktu. Karya keselamatan dan dikerjakan Kristus melalui salib dan kubur yang kosong sudah mencapai titik kesempurnaan sehingga memberikan landasan yang benar bagi penyelamatan jiwa manusia yang berdosa. Keselamatan dalam iman Kristen bersifat substitutif, artinya ada penggantian yang dikerjakan oleh pihak Allah dalam menyelesaikan permasalahan dosa manusia. Kristuslah yang menjadi pengganti dalam menanggung dosa manusia, menanggung hukuman manusia. Sehubungan dengan hal itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sistem substitusi dalam karya penyelamatan Allah ini, kita melihat dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus digambarkan sebagai penggenapan dari segala upacara penghapus dosa yang dilambangkan melalui kurban hewan dalam perjanjian lama. Itu dapat kita lihat di dalam Imamat pasal 4 sampai Imamat pasal 5 ayat 13. Di dalam konteks ini, Tuhan Yesus mengambil peran sebagai domba yang dipersembahkan bagi kepentingan orang berdosa. Sebab itu tepat sekali apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ketika memperkenalkan Kristus dengan demikian. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Keselamatan yang bersifat substitutif menyatakan bahwa penghapusan dosa yang sesungguhnya hanya terjadi melalui pencurahan darah anak domba Allah, yaitu pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Penulis surat Ibrani menegaskan tidak mungkin darah lembu jantan atau domba jantan menghapus dosa. Ibrani 10 ayat 4. Dengan demikian, maka semua seremoni tentang korban penebusan dosa dalam perjanjian lama pada hakikatnya mengacu kepada diri Tuhan Yesus sebagai anak domba yang tersembelih. Iman orang percaya dalam perjanjian lama adalah iman yang antisipatif terhadap realita mendatang yang benar-benar dapat menyucikan dosa mereka, yaitu kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Maka itu dalam Ibrani pasal 9 ayat 28 dikatakan, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Jika iman dalam perjanjian lama bersifat antisipatif, mengarah kepada masa depan, maka sebaliknya, iman orang dalam perjanjian baru atau sekarang adalah bersifat retrospektif karena terarah ke masa lampau, tertuju kepada Kristus yang sudah mempersembahkan dirinya melalui atau selaku anak domba Allah. Hal yang terpenting dari iman yang antisipatif dan retrospektif adalah keduanya berlabuh pada Kristus sebagai pusatnya. Dengan kata lain, iman yang menyelamatkan selalu bersifat Kristus sentris sebab bertumpu pada anak domba Allah.
Inilah yang harus kita pahami dan kita bersyukur karena Kristus telah menggantikan kita dan karyanya sempurna bagi kita. Selamat beraktivitas, tapi mari kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah mati bagi kami, Engkau sudah menebus dosa kami, dan biarlah pemahaman iman ini akan terus menguatkan, meneguhkan kami untuk mengiring Engkau sampai Tuhan datang. Terima kasih, kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.